Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sampai hari ini kita banyak mendapatkan satu nikmat. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai pada pagi hari ini, subuh, kita bisa sholat berjamaah di Masjid Jami'ul Huda. Setelah sebelumnya kita bangun di malam hari untuk melaksanakan Qiyamul Lail, kemudian kita bisa makan sahur bersama keluarga, yang mungkin ada beberapa dari kita yang belum bisa melaksanakan untuk sahur dan buka bersama keluarga dan dengan alasan tugas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita yang ada di sini itu bisa berkumpul bersama keluarga. Ini adalah karunia Allah, ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu, alhamdulillah ini udah di penghujung Ramadan ya. Betul ya? Yang di bulan ini. Karena bulan ini kan 10 hari. Selebihnya nanti di bulan depan. Kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Yang gitu ya. Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana dengan telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bertakwa kepada Allah. Tujuannya adalah untuk bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa ini maka dipanggilnya Allah tuh ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Ini orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang pilihan Allah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Panggilannya panggilan dengan kelembutan, panggilan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian apalagi sih selain untuk bertakwa, bahwa manusia itu Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Di dalam surat At-Tin dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah ini manusia itu dibuatnya dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan proses-proses di dalam tubuh itu sudah ada jalur-jalurnya. Nah sekarang kita kepada ke takwa dulu. Kenapa manusia itu harus bertakwa? Jadi
ada 3 tujuan puasa Ramadan. Yang pertama adalah meraih ketakwaan. Itu yang utama, bahwa manusia itu diperintahkan untuk berpuasa itu adalah untuk meraih ketakwaan. Takwa bisa didapatkan seorang muslim apabila ibadah puasa dijalankan tidak hanya menahan lapar dan nafsu saja, tetapi juga disertai dengan perilaku yang baik. Artinya apa? Bahwa kita itu bukan cuma menahan hawa lapar dan haus saja, tapi didasari dengan penuh keikhlasan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keikhlasan dan keimanan, ini dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Itu katanya di dalam hadisnya. Jadi kalau kita untuk meraih ketakwaan itu harus memiliki keikhlasan dan keimanan dalam hal berpuasa. Karena ketika kita memiliki keikhlasan dan keimanan, maka rentetannya panjang. Kita juga harus punya empati terhadap sesama. Ketika hawa lapar dan haus yang kita rasakan itu kita juga harus bisa merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan pada saat mereka kelaparan dan kehausan. Nah, ini kita harus bisa berbagi. Jangan kita hanya puasanya hanya menahan hawa lapar dan haus, tapi harus memiliki nilai-nilai ibadah. Jadi gak percuma puasanya itu berkualitas. Kalau puasa hanya mengikuti jadwal, oh sekarang puasa, ya kita puasa, mengikuti di kebanyakan orang pada puasa, kita ikut puasa, bolong puasanya. Tanpa ada niatan-niatan yang seperti itu, maka percuma. Ketika kita memiliki empati itu, bahagiakan mereka saudara-saudara kita yang dalam keadaan kurang mampu. Nah, makanya di sini ada tuh di masjid ini buka stand zakat, ya. Ada zakat fitrah, zakat profesi, zakat mal, zakat penghasilan. Nah, ini salurkan zakat-zakat yang sudah merupakan satu kewajiban kita, bisa kita salurkan di masjid ini. Dan kebetulan ada Risma Muda yang menangani stand zakat ini, dan katanya kalaupun mau secara online, disiapkan secara online, atau secara offline pun disiapkan meja-meja yang bisa melayani, stand-stand yang bisa melayani Bapak Ibu semua untuk melaksanakan zakat.
terutama zakat fitrah. Inilah satu bentuk kepedulian kemudian Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah. Ramadan ini adalah bulan pelatihan. Ramadan ini adalah bulannya untuk bisa kita menahan diri, menahan emosi, menahan segala nafsu. Nah ini yang kita bisa perangi adalah menahan emosi. Kita harus bisa memerangi. Ini latihan kita. Kita dilatih bahwa di Ramadan ini ayo cooling down semuanya. Jangan emosi itu diumbar. Oke lah, di bulan-bulan lalu kita masih punya emosi yang sangat tinggi bahkan. Tapi di bulan ini, di Ramadan ini cooling down, turun semuanya, dinginkan semua emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Jangan terus kita umbar, jangan terus kita tanamkan emosi-emosi yang ada. Kita harus bisa menahan diri. Kita sedang puasa. Terjadi satu kontra terhadap sesama, bilang maaf saya sedang puasa. Saya sedang puasa, saya sedang tidak mau mengumbar emosi. Nah, ketika Ramadan 30 hari ini kita bisa menahan emosi, kita harapkan di hari-hari berikutnya kita bisa menahan emosi. Inilah yang dikatakan syahrul tarbiyah, bulan latihan, bulan training. Allah siapkan hanya di satu bulan ini kita berlatih untuk bisa menjadi orang baik. Berlatih untuk bisa menjadi yang terbaik. Maka kata Allah dalam surat Al-Mulk dikatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan mati dan hidupnya manusia untuk dijadikan suatu ujian. Siapa di antara kalian, Allah, yang memiliki amalan terbaik? Nah, kita ini dalam kehidupan di dunia ini adalah untuk melakukan perlombaan, lomba menjadi manusia yang terbaik. Jangan kita lurus saja. Kalau grafik itu nggak ada naiknya, bahkan malah mungkin turun. Nah, kita berlomba untuk menjadi manusia yang terbaik. Terus tingkatkan. Di bulan inilah kita berlatih untuk menjadi yang terbaik. Kita introspeksi kemarin, kita melakukan apa? Hari ini apa yang saya lakukan? Besok harus bagaimana? Kan gitu ya. Ini Ramadan juga bulan introspeksi. Kita harus tahu
kemarin itu saya melakukan satu perbuatan yang kurang baik. Hari ini saya harus jadi orang yang baik, besok menjadi orang yang terbaik, kan gitu. Besoknya lagi. Dan itu terus kita evaluasi diri kita Kalau terbaik. bahwa kita harus menjadi manusia-manusia yang terbaik. Sehingga apa? Keimanan dan ketakwaan kita meningkat. Keimanan dan ketakwaan kita meningkat. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanah. Itu jangan kamu mengatakan bahwa saya telah beriman sebelum mendapatkan satu ujian-ujian dari Allah. Jangan pernah mengatakan bahwa saya adalah orang yang beriman, karena keimanan seseorang itu akan terlihat ketika dalam perilakunya, dalam kesehariannya seperti apa. Dan tingkatan nanti pada ketingkatan kualitas ketakwaan itu juga akan terlihat. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, di bulan inilah kesempatan kita untuk bisa meraih pahala, meraih segala macam, meraih banyak hal yang Allah berikan di bulan ini. Semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Janganlah kita jadi orang-orang yang terpuruk dalam kehidupan di dunia ini, karena kehidupan dunia ini hanya sementara. Kehidupan di dunia ini cuma sementara. Yang kekal adalah nanti di akhirat. Maka siapkan untuk pulang ke akhirat itu. Maka kata Allah, "Wattaqi fima ataqallahu hadarul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ayat. Siapkan bekal untuk pulang ke kampung akhirat, dan jangan lupakan kebahagiaan di dunia. Dunia itu hanya sarana. Kita punya harta, punya kekayaan, itu sarana untuk menuju ke kampung akhirat. Kita punya harta cuma dipendam di dalam rumah, tidak dibagikan, itu tidak menjadikan bekal ke kampung akhirat. Tapi ketika kita punya harta dari Allah, harta itu datangnya dari Allah, kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan, inilah yang bakal jadi bekal kita pulang ke kampung akhirat. Ibarat kita pulang kampung Lebaran, disiapkan dari sekarang. Ini baju ganti selama 1 bulan. Ini makanan selama 1 bulan nanti di sana. Ini buat jalan-jalan selama 1 bulan. Itu pulang ke kampung halaman aja menyiapkan seperti itu. Masa ke kampung akhirat kita tidak menyiapkan? Maka siapkanlah dari sekarang bekal untuk pulang ke kampung akhirat. Siapkan. Jangan biarkan kita pulang tanpa bekal. Nah, di Ramadan inilah kita menyiapkan semuanya, mengisi yang kosong-kosong yang kemarin. Bahkan kajian-kajian yang kemarin dari seksi dakwah, penceramahnya itu bagus-bagus setiap malam tarawih.
itu menjadikan satu bekal untuk belajar kita, ilmu untuk kita melaksanakan apa kehidupan kita ke depan. Ini sesi dakwah milihnya bagus-bagus kemarin. Ayo bapak tanya main HP. Bahkan ada yang lucu, semalam ada yang lucu ya. Nah, mumpung di Ramadan ini, jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa berbekas. Jadikan Ramadan ini punya napak tilas, punya bekas tapak kita di Ramadan tahun ini. Kita melakukan yang terbaik yang sebelumnya kita belum pernah lakukan, maka di tahun ini saya melakukan amalan-amalan yang terbaik untuk bekal saya di akhirat kelak. Gitu. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa bekas. Kayaknya tahun kemarin, tahun yang lalu dan sebagainya biasa aja Ramadan, nggak punya greget. Kita ini udah di kepala berapa? Ada kepala 5, 6. Umumnya 6, kepala 2. Ini udah waktunya kita mempersiapkan diri. Siapa yang tahu umur kita kapan dipanggil? Kita lahir di mana, besar di mana, hidup di mana, dan mati di mana. Belum tentu lahir dan mati di tempat yang sama, karena kita banyak hijrahnya. Maka ketika hijrah dalam perjalanan itu, maka hijrah pula dalam diri, meningkatkan kualitas keimanan. Hijrah juga dalam keluarga, boyong keluarga itu untuk bisa hijrah menjadi yang terbaik. Jangan monoton hidup itu seperti ini. Pondok karet. Ayo Ramadan ini aktifkan diri kita untuk bisa menjadi orang yang terbaik. Aktifkan diri kita untuk bisa melakukan apa yang belum pernah kita lakukan dari yang kemarin-kemarin, dari perilaku-perilaku yang terbaik, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Melon Pak. Belum ya? Sampai suruh. Nanti di lain kesempatan aja kita bisa ngobrol. Diundang lagi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.